Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Apa kabar kawan-kawan yang menonton video ini, yang menyaksikan reaction ini daripada Sabang sampai ke Merauke? Di mana kalian guys? Coba hai dulu sekali, saya mau tahu di mana kedudukan kalian semua yang penonton daripada Tengkuruk Channel ini. Jadi guys, saya doakan semoga Anda yang menonton video ini dirahmati dan juga dipermudahkan segala urusannya guys. Jadi seperti biasa, kali ini saya akan react satu tajuk berkait dengan pembangunan dan juga pencapaian negara Indonesia guys. Jadi kalau tengok ya, Indonesia ini merupakan satu negara kepulauan ya. Dan untuk di Asia Tenggara nih, rupa-rupanya Indonesia nih dia dapat mengekalkan ranking kekuatan militer Asia Tenggara, mendapat ranking yang pertama. Dan untuk ranking di peringkat dunia, kedudukannya daripada 140 negara di seluruh dunia, Indonesia berada di kedudukan nomor 15. Jadi tahniah ke atas negara Indonesia karena kekuatan militer ini menjadikan negara Indonesia dihormati dan juga disegani oleh negara-negara asing. Jadi untuk tajuk yang saya react pada kali ini adalah Indonesia menuju menjadi negara superpower guys. Nah, bagaimana tuh guys? Kalau superpower ini artinya kekuatan negara itu bagaimana? Jadi serba sedikit yang saya tahu berkaitan dengan negara Indonesia ini, antara yang menarik di Indonesia ini, etniknya 1740 suku ya di Indonesia. Jadi selepas itu lagi ada lagi guys, dia punya sumber daya alam. Inilah yang menarik perhatian negara-negara barat guys, suka pada negara Indonesia nih disebabkan dia punya sumber daya alam yang sangat banyak guys. Jadi ayo kita simak video nih bagaimana Indonesia menuju menjadi negara superpower ini guys. Jadi sebelum saya lanjut, ini video saya tengok di channel Bagi-Bagi ya. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama juga kita support ini channel Bagi-Bagi dengan memberi like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe dia punya channel, silalah subscribe guys. Jadi ayo sama-sama kita saksikan bagaimana Indonesia menjadi negara superpower guys. Bukti macam mana? Ayo kita tengok video ini. Jom. Wow, awal-awal lagi. Fight. Sahabat Bagi-Bagi, apakah kalian tahu bahwa sekarang ini Indonesia sangat diremehkan? Berbeda sejak era Pak Soekarno dan Pak Harto, kedua macan Asia ini menjadi saksi kekuatan Indonesia pada saat itu. Ingatkah sahabat Bagi-Bagi, kasus penyandaan warga Indonesia di Zamboanga, Filipina? Kita direspon sangat lama hingga berbulan-bulan oleh pihak pertahanan Filipina untuk melakukan operasi militer pembebasan di sana. Lalu, di lapangan terlihat sekali diremehkannya Indonesia oleh Filipina, di mana mereka hanya mengirim tentara berpangkat mayor untuk menemui pihak Indonesia yang berpangkat mayor jenderal bintang 2. Bagi dunia, itu dianggap pelecehan. Itu bisa dianggap Filipina sudah tidak menganggap Indonesia. Berbeda dengan zaman Pak Harto dulu di saat pembajakan di Dong Huang, Thailand. Indonesia diperlakukan beda pada waktu itu bila dibandingkan dengan Filipina sekarang. Dalam waktu 2 jam saja, Pak Harto dan Pak Yoga pada saat itu sudah mendapatkan izin untuk menurunkan pasukan di Thailand dengan full battle suite, yaitu masuk dengan perlengkapan baju dan alat tempur yang lengkap. Asal sahabat Bagi-Bagi tahu, sebuah negara tidak akan mengizinkan negara lainnya menurunkan pasukan dengan full battle suite, karena dapat diartikan itu sebuah okupansi atau penaklukan. Macam itu ya? Jadi, bila masuk negara lain, tentara tidak boleh pakai baju perang atau perlengkapan perang, harus copot ornamen dan senjata. Jadi, seperti warga sipil biasa. Indonesia pada zaman itu masuk Thailand full battle suite loh sahabat Bagi-Bagi. Benda ni baru saya tahu dia punya prosedur, rupanya tidak boleh memakai full aksesori untuk militer ya. Dia kena pakai pakaian biasa kah macam tu guys. Tetapi apa yang saya dengar di sini satu fakta ataupun info yang baru saya tahu nih guys. Sekejap kita dengar sedikit. Biasa, Indonesia pada zaman itu masuk Thailand full battle suite loh sahabat Bagi-Bagi saat membebaskan Sandra di Dong Huang, dan Thailand pun hanya bisa manggut-manggut saja. Berbeda dengan saat di Filipina tahun lalu,
ornamen-ornamen TNI kita dicopot seperti jadi tentara sipil saja. Beda ya sahabat bagi-bagi, Indonesia sekarang dan dulu. Tetapi, sahabat bagi-bagi, belakangan ini terlihat Indonesia mulai berbenah diri. Dari mulai memperkuat perbatasan, kelilingannya menhan ke negara-negara dengan defense kuat, hingga belanja alutsista yang besar termasuk yang sedang viral katanya ingin belanja rudal S-400 Rusia dan kapal selam oleh Turki. Oh, betul. Menhan sekarang nih, Bapak Prabowo Subianto ya, dia aktif sebenarnya menuju ataupun berkunjung ke negara-negara yang dia berurusan untuk memperkuatkan lagi pertahanan negara Indonesia. Dan apa yang saya nampak sudah tercapai baru-baru ini tentang pembelian jet tempur jenis Rafale daripada Prancis sebanyak 42 unit. Dan sebelum ini dia bercadang untuk mendapatkan Su-35 daripada Rusia. Tetapi oleh kerana sekarang ni konflik tengah bergolak, jadi itu ditangguhkan. Tetapi Indonesia mengambil ini Rafale dulu lah. Saya rasa mungkin ke depan akan bertambah lagi nih. Wow, tengok inilah kehebatan musuh politik Presiden Jokowi nih ya guys. Dia bawa berganding sama-sama untuk membangunkan negara. Memang terbaik. Sahabat bagi-bagi, sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terlihat sibuk bolak-balik luar negeri loh. Betul. Terlihat bersih-bersih Prabowo di bagian pertahanan Republik Indonesia, dari menyikat kasus korupsi Asabri, belanja alutsista, hingga kunjungi negara-negara dengan pertahanan terkuat seperti Cina, Prancis, hingga Rusia. Bahkan di tabloid Kompas.com ada isu Prabowo ingin mengadakan rudal S-400 asal Rusia. Ada apakah ini? Baik, kita akan membahas teori Menteri Pertahanan kita satu ini. Tetapi sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe, dan bagi-bagi ke sahabat kalian ya. Oke. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tercatat sudah menyambangi 7 negara sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019. Lawatannya ke luar negeri dalam rangka menjalankan tugas utama sebagai Menteri Pertahanan, yakni diplomasi dan pertahanan. Dalam diplomasi pertahanan ini juga sebagai upaya implementasi modernisasi alat utama sistem persenjataan alutsista TNI. Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, mengatakan diplomasi pertahanan merupakan bagian penting dari konsep besar pertahanan Indonesia. Sejak awal beliau menyatakan bahwasannya 2 bulan sampai 6 bulan pertama beliau akan fokus pada modernisasi alutsista, ujar Daniel. Adapun 7 negara yang sudah disambangi Prabowo antara lain Malaysia pada 14 November 2019, Thailand pada 17 November 2019, Turki pada 27 sampai 29 November 2019, dan Cina pada 15 Desember 2019. Banyak sudah dia pergi ya. Kemudian disusul Jepang pada 20 Desember 2019, Filipina pada 27 Desember 2019, dan Perancis pada 11 sampai 13 Januari 2020. Takar geostrategis dan geopolitik, terdapat 2 pertimbangan yang diterapkan Prabowo dalam memodernisasi alutsista TNI, yakni faktor geostrategis dan geopolitik. Misalnya saya memberikan contoh, kita beli dari Rusia, kita beli dari Cina, atau kita beli dari mana, ada macam-macam. Jadi ada geopolitik, ada geostrategis. Makanya diplomasi pertahanan sangat dibutuhkan, ucap Daniel. Kuncinya. Dalam menjalankan 2 pertimbangan itu, Prabowo juga tak gegabah menunjuk alutsista pilihannya. Daniel mengatakan, Prabowo berpandangan bahwa belanja alutsista bukan sekedar mana yang paling canggih, modern, dan efisien. Selain itu, lanjutnya Prabowo juga memiliki prinsip melakukan komparasi semua alutsista milik negara tujuan yang didatanginya. Makanya Pak Prabowo seperti yang saya bilang tadi, Pak Prabowo itu melakukan komparasi semua alutsista. Selain ada isu geostrategis dan geopolitik, terang Daniel. Bukan produsen kacangan. Daniel menyatakan, Prabowo mendatangi negara-negara yang umumnya merupakan produsen alutsista terbaik di dunia, termasuk negara yang masuk dalam industri alutsista pertahanan global. Daniel mencontohkan, kunjungan Prabowo misalnya ke sebuah negara yang dapat memproduksi pesawat tempur dengan jumlah banyak. Tadi itu. Ini pameran alutsista Kementerian Pertahanan. Alutsista yang dipamerkan adalah karya anak bangsa. Nah, di negara Indonesia pun sendiri
mencipta alutsista di samping mencari alutsista daripada luar negara kan. Oh, betul-betul. Kunjungan Prabowo misalnya ke sebuah negara yang dapat memproduksi pesawat tempur dengan jumlah banyak. Jadi, bukan industri kacangan yang bisa dibeli di minimarket, kata Dunhill. Betul lah. Nah, itulah Pak Prabowo, banyak kunjungannya itu. Terutama negara-negara produsen senjata dan punya pertahanan kuat, terang Dunhill. Betul. Dia mengatakan, dalam pembelian alutsista tidak bisa didapatkan dengan waktu cepat. Prosesnya sangat panjang, lama bahkan bisa memakan waktu bertahun-tahun. Misal, kapal selam, kita pesan hari ini, bisa baru selesainya 4 tahun depan. Makanya, karena proses pembelian senjata waktunya panjang, butuh waktu komunikasi banyak pihak, ungkapnya. Betul. Incar misil Rusia, Dunhill mengatakan Prabowo dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Rusia dalam rangka melanjutkan diplomasi pertahanan dengan negara di belahan dunia. Wah, ini kapal selam. Setelah selesai bertandang ke Rusia, kata Dunhill, Prabowo nantinya akan melaporkan rentetan lawatannya kepada Presiden Joko Widodo. Dia bagi tahu balik. Iya, semuanya dilaporkan ke Presiden. Akan beliau kasih pertimbangan. Makanya yang turun langsung Pak Prabowo, ucap Dunhill. Kenapa? Banyak hal lah. Tambah lagi kan harus perhatikan geopolitik dan geostrategisnya, kata dia. Perhatian khusus Prabowo, Dunhill mengatakan apa yang dilakukan Prabowo merupakan bentuk perhatiannya terhadap alutsista TNI. Beliau akan fokus 6 bulan ini pada alutsista dan istilahnya ini komponen utama. Perhatian khusus beliau terhadap TNI, ujar Dunhill. Dunhill menegaskan kepergian Prabowo ke berbagai negara merupakan upaya diplomasi pertahanan. Bahkan konsentrasi Prabowo itu membuatnya kerap tak menghadiri undangan seremonial. 6 bulan ini Pak Prabowo fokus dengan alutsista. Makanya banyak undangan macam-macam masuk ke Pak Prabowo untuk hadir ke acara-acara seremonial itu jarang dihadiri, ucap dia. Itu. Di sisi lain, lanjut Dunhill, apa yang tengah diperjuangkan Prabowo kerap menuai kritik. Menurut dia, pengkritik terhadap alur kebijakan Prabowo itu pada umumnya tak memahami tentang pertahanan. Mendapat kritik juga. Nah, kritik kenapa harus sering keluar negeri? Berangkat dari pengamat politik yang enggak paham tentang pertahanan. Padahal tugas Menhan adalah diplomasi pertahanan, kata dia. Dari sepak terjangnya, terlihat Prabowo serius ingin merubah alutsista TNI kita. Tapi ini karena keinginan Menhan atau kondisi dunia yang sedang memanas. Seperti kita ketahui, belakangan ini alutsista kita mulai menggeliat di tengah keterpurukannya yang tertinggal. Banyak produksi alutsista yang mulai didukung oleh pemerintah. Banyak yang berpendapat kesiapsiagaan pertahanan Indonesia adalah sikap untuk beradaptasi di lingkungan dunia yang panas atau kondisi Indonesia yang sedang genting, di mana tengah pemerintah mengakuisisi saham PT Freeport dan Cina yang terkesan memiliki ambisi lebih terhadap Indonesia. Indonesia sedang berada di tengah-tengah dua raksasa, maka wajib bagi Indonesia menjadi raksasa pula. Sedangkan kedua raksasa tersebut tidak satu pun memberikan dampak positif dalam jangka panjang dari Cina bahkan Amerika. Maka dari itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus pantau terus dan bersuara yang positif. Itu sekian video dari kami. Kami hanya menghibur. Bila ada ya kata-kata yang salah, kami minta maaf. Oke. Jadi inilah nampaknya apa yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Menhan Prabowo Subianto, yang saya nampak ini berita daripada tahun 2020 ya. Sekarang 2 tahun sudah berlalu, 2022. Nampak dia punya kesan ataupun pencapaian oleh Indonesia dari segi pengeluaran alutsista. Yang saya tengok tankbot ya, tankbot, lepas tu yang ini lagi KRI Golok ya. Lepas tu 42 jet tempur jenis Rafale. Itu adalah hasil daripada yang diperjuangkan oleh Menteri Pertahanan Negara Indonesia ni. Dan saya tidak saya tidak mengatakan bahawa Menteri Pertahanan ini hanya berdiam, tetapi yang saya nampak di media-media sosial ya, dia ni aktif betul guys untuk pergi ke negara-negara luar untuk membincangkan tentang diplomasi pertahanan
Jadi banyak bukti yang saya nampak pencapaian yang dikecapi oleh Menteri Pertahanan Prabowo ni. Sungguh pun dia mendapat kritik ya, tetapi hasilnya sudah kita nampak sekarang. Dan kedudukan ranking pun guys, kalau berapa tahun yang lepas Indonesia ranking ke-16, tetapi tahun ini guys, tahun 2022 telah naik tangga daripada 16 pergi ke 15. Ini menunjukkan kekuatan alutsista Indonesia itu telah bertambah guys. Jadi saya doakan semoga Indonesia terus maju dan juga tidak salah kalau menjadi sebuah negara superpower. Dan sekarang ni kalau di Asia Tenggara, dia merupakan negara yang paling kuat, dia punya kekuatan militer, nomor 1 ranking ya di Asia Tenggara. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini, terkait dengan Indonesia menuju menjadi negara superpower? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.